Tad, Ya. hari-hari ini itu lagi viral tentang masalah layangan putus. Wong hujan-hujan kok layangan putus, Mas. Lah ya nek udarane. Tapi perasaannya banyak perasaan layangan putus. Contohnya gimana? Contohnya semenjak dia viral seolah-olah Layangan putus itu apa? layangan putus wetat yo. Itu sebuah drama yang menggambarkan tentang seseorang laki-laki yang duwe gendaan meneh. Lah ngono kaya mbok delok lho, Mas. Ya aku yo iseng-iseng ae to. Jenenge nang HP kan ya iso nang YouTube. Terus setelah itu kan ya mengetahui isinya kan seperti itu tentang kecemburuan seorang istri terhadap suaminya. Terus curiga, HP dicei. Terus ya seperti itulah. akhirnya HP-nya mancing kuali. Akhirnya ya saiki pegang HP ya harus sering-sering dicek istri. Gara-gara apa? Itu kayak gara-gara terbawa emosi oleh layangan putus. Terus Tapi kenyataannya di masyarakat ya banyak terjadi layangan putus itu. Wah, kemungkinan banyak, Tat. Itu kemungkinan banyak untuk hari ini loh ya. Atau mungkin nanti itu karena kekurangan harmonisan, banyak kekurangan keharmonisan rumah tangga atau gimana nggak tahu. Tapi ya itu ya sempat jadi trending topik juga. Nah ini yang kita bahas ini apa? Satu, apa yang kita lihat itu akan menjadi inspirasi. Kalau orang melihat sesuatu drama yang menggambarkan tentang perselingkuhan, maka orang itu akan terinspirasi untuk melakukannya. Kemudian orang melihat tentang sebuah gambaran tentang poligami, ya orang pasti terinspirasi untuk melakukannya. Lah, bagaimana orang yang membuat? Itu ada ayat apa? Kang fatah wala yahmiluna asqalahum wa asqala ma asqalihim. Ada orang yang menanggung dosa padahal dia tidak melakukan dosa kecuali dosa yang pertama. Alah. Ngono ya. Siapa yang menginspirasi keburukan sehingga orang lain melakukan keburukan itu, maka orang ini juga menanggung dosa dari dosa yang dilakukan orang lain. Misalkan Mas Ahmad ini mengarang sebuah lagu yang di situ menggambarkan tentang perbuatan yang mungkarot, kemesuman, sehingga kita ingin melakukan mungkarot itu. Lah, saya yang terinspirasi melakukan dosa, sampean yang menciptakan dosanya 2 kali. Kalau Kang Fatah melakukan 3 kali. Kalau 4 kali. Tabungan berarti itu. Iya, tabungan dosa. Makanya bagi pencipta serial yang menginspirasi orang lain untuk melakukan dosa, itu dia mendapatkan dosa jariah. Pemainnya sudah mati, dosanya masih mengalir. Pemainnya sudah di alam kubur, dosanya masih mengalir selama inspirasi kebarukan itu terus jalan. Mantalla ala sayyatin, nah itu hafal hadisnya. Nah, makanya orang itu harus dewasa, Mas, menyikapi hal itu harus dewasa. Dewasanya apa ya? Gimana? Jangan sampai layangan kita putus. Walaupun nggak banyak angin. Enggak, ada 5. Ada 5. Ada 5 yang menyebabkan layangan Yang kita pertama, awet. Tat. Ya jangan dinaikkan. Lah tapi nek anginnya, nah angin akeh kan sayang, Tat. Layangannya nggak dinaikkan, Tat. Begini, Mas Ahmad. Suatu saat ada seseorang sahabat memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Memuji, misalkan Kang Fatah memuji Mas Ahmad di depan saya. Iya. Ini sahabat memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Akhirnya apa yang didawuhkan Rasulullah? Wailaka, celaka kamu. Kotok ta unuko sohibika. Kamu telah memutus leher temanmu sendiri. Seorang istri yang memuji suaminya berlebihan di depan wanita yang lain, itu menarik orang lain untuk menggodanya. Makanya bagi teman-teman akhwat yang punya ngapunten suami idaman seperti Mas Ahmad,
Berarti gini saja. Istri saya berarti jangan sering-sering memuji saya di hadapan umum gitu ya. Kemudian diupload, alhamdulillah di pernikahan yang ke-10 ini saya diberikan anugerah suami yang begini. Bila begini, wah, orang lain akan menggambarkan wanita di luar sana yang mungkin nasibnya tidak sama, tidak mendapatkan seorang pejantan tangguh yang seperti saya seperti Mas Ahmad ini akan tertarik, ingin menggoda, ingin memiliki, inginlah. Itu yang disebut dengan wailaka kotokta unukosohibika. Kamu jangan memuji temanmu berlebihan. Karena apa? Pujianmu itu akan mencelakakan orang yang dipuji. Suami yang sering dipuji oleh istrinya di depan, ngapunten misalkan media sosial, di depan teman-temannya, itu teman-temannya juga ingin merasakan apa yang dia rasakan. Akhirnya layangannya sempat oleng. Nih pesen nih, jangan sering banyak memuji saya. Apalagi di hadapan umum nih. Iya, makanya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia itu ya tidak harus ditampakkan di depan umum. Oh, gitu. Layangannya ya jangan dinaikkan. Dinaikkan. Kalau memang sudah terlanjur naik, seperti Al-Mukarram nih kan, ini kan sudah terlanjur naik. Berarti kalau sudah terlanjur naik, harus menjaga keseimbangan anginnya, benangnya harus kuat. Oh, contoh gimana gambarannya benang harus kuat itu? Benang harus kuat itu artinya ketika anginnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan Mas Ahmad ini kan sekarang sudah terkenal ya yang Al-Mukarram Syekh. Karena sudah dibayar jadi wali kemarin. Itu akhirnya kan ketika seseorang sudah naik, satu, benangnya harus kuat. Istri itu harus kuat ketika suami berada di popularitasnya. Benangnya harus kuat. Tujuan pernikahan harus kuat. Apa tujuan pernikahan? Apa Mas Ahmad bagi salah satunya itu lihiftinasal. Menjaga keturunan kita. Iya, menjaga keturunan kita. Kalau sudah istri Mas Ahmad sudah melahirkan berapa anak? 3. Itu anak pertama semua atau 1, 2, 3? Alhamdulillah pertama, kedua, dan ketiga. Oh iya benar. Kalau nanti berarti ada anak pertama lagi nggak tahu. Nah, berarti kan makanya tujuan pernikahan yang utama adalah ibadah. Karena yang membedakan antara perzinaan dengan pernikahan adalah halal haramnya. Perilakunya sama, rasanya sama. Yang membedakan adalah halal haramnya. Ketika kita dengan istri kita itu halal. Kalau halal akan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Tapi kalau haram itu mendatangkan deg-deg dan hanya kesenangan, tidak menimbulkan ketenangan. Makanya niati pernikahanmu itu dengan ibadah, sehingga istri itu ya sebagai jalur ibadah. Istri itu sebagai wasilah ibadah. Suami sebagai wasilah ibadah. Maka ketika kita sudah tahu fungsi pernikahan itu, maka kita tidak akan corok benang kuat, diterpa angin juga kuat, layangannya juga kuat. Angin dari barat, benang ke timur kuat. Angin dari timur, benang layangan ke barat, benangnya mengikuti kuat gitu. Nah, itu namanya sesuai arah mata angin. Seandainya ada layangan lagi yang mau menyangkutin gimana? Nah, itu yang keempat. Oke, satu, kalau ingin layangannya tidak butuh, satu layangannya jangan dinaikkan. Jangan terlalu memuji pasangan di depan umum. Yang kedua, tujuan istilahnya benangnya harus kuat. Tujuan pernikahannya harus dikuatkan bahwa suami istri itu hanya sebagai wasilah untuk beribadah. Kalau beribadah berarti yang selain ibadah itu haram. Kalau yang haram ya kita tidak akan mudah tergoda oleh layangan-layangan yang lain. Yang ketiga harus sesuai mata arah angin. Artinya kalau seseorang itu melanggar syariat-syariatnya Allah, maka niscaya untuk bahagia dalam sebuah keluarga sulit. Sekarang banyak sekali sarjana, pendidikan semakin tinggi, universitas semakin banyak berdiri. Tapi kenapa perceraian masih banyak terjadi? Layangan banyak yang putus karena mereka tidak sesuai mata arah angin, masih melanggar perintahnya Allah. Mereka belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi tidak belajar memaafkan. Mereka belajar tentang ilmu kedisiplinan,
tapi tidak belajar keikhlasan. Bagaimana melayani suami, bagaimana melayani istri. Umi yang di rumah ingat ya, belajar memaafkan. Belajar mengikhlaskan. Belajar mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan Untuk kesalahan Mas Aris yang lain. Mas Aris itu siapa, Mas? Yang itu lihat pameran di layangan putus itu kan namanya Mas Aris. Oh, astagfirullahaladzim. Pemerannya. Ya. Yang keempat tadi apa? Jangan sampai layangan kita itu saling bertautan dengan layangan yang lain. Nah ini yang sangat berat. Kalau layangan kita itu benang kita kuat, sudah mengikuti arah angin. Kemudian ada layangan lain yang mendekati. Wah, ini gimana cara nolaknya, Tat? Ditolak atau diterima? Atau diterima dengan akad atau gimana ini, Tat? Ini yang berat sebagai pengendali layangan ini, Tat. Tidak ada yang berat. Ketika seseorang itu tahu posisinya. Wong sudah di situ banyak layangan, kok yo di situ lagi. Jangan pernah bertautan dengan layangan yang lain. Tapi enak loh, tautan dengan layangan enak, Tat. Nanti ada yang kalau dunia santri Mas Ahmad ya. Kalau dunia santri sama di Lirboyo, Kang Fatah di Naruan, saya di Tanggir, dunia santri kan aneh ya. Ketika ada kata-kata jangan ingat mantan. Mantane sopo, orang ngerti babakan mantan. Iya, betul tadi. Nah, mungkin jangan saling bertautan itu, jangan selalu ingat mantan. Lah mungkin gini, Tat, mantan itu ketika ada rasa tapi tidak bisa dinikah. Entah gak bisa nerima karena apa karo, Tat. Tapi maksudnya aku gak paham. Gini loh. Jangan bertautan dengan hatinya mantan. Ya. Terus iya. Ya, karena mantan kan mungkin kita dengan orang lain dulu sebelum punya perasaan dengan istri, itu punya perasaan dengan orang lain. Nah, ini yang salah. Kemudian terjadi hubungan. Nah, ini yang salah. Setelah itu putus, Tat. ini enggak benar atau memutuskan diri. Nah, setelah itu katanya, aduh saya tidak bisa move on, hati saya masih terpaut dengan si dia. ini yang salah, Mas. Jadi gini. Cinta itu harus dibangun. Cinta itu ditumbuhkan. Yang ngendikan Mas Ahmad ini tadi, itu orang yang jatuh cinta. Wong namanya saja jatuh, Mas. Loro kabeh. Makanya gak bangun bagi teman-teman ya, Mas Dimas yang durung nikah, dan yang lain lah orang Mas Dimas itu jangan pernah jatuh cinta, tapi bangunlah cinta. Sejak kapan cinta itu dibangun? Sejak ijab kabul. Sejak kapan cinta itu disemaikan? Sejak ijab kabul. Ketika orang seperti itu, maka di dalam hatinya, di dalam kepribadiannya tidak ada mantan sama sekali. Oh gitu, Tat ya. Berarti membangun cinta di luar ijab kabul nggak boleh, Tat ya? Oleh. Kirain oleh kayak ayam ya, Tat. Jadi banyak bangunan cinta yang lain. Nggak boleh. Yang terakhir nomor 5. Ya, jangan mendekatkan layangan kita di layangan-layangan yang lain. Artinya kita tahu porsi kita, kita tahu tempat kita. Perbanyak circle pertemanan yang baik. Jangan banyak mendekati sesuatu hal. Cara ayati wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali mendekati zina. Karena itu adalah perbuatan yang buruk sekali jalannya. Tapi coba bantah, Mas. Mendekat itu seperti kereta api, Tat. Kalau mendekat kan nanti tertabrak. Iya. Naik sekalian. Itu saya sebenarnya mau ditanyakan gitu. Mendekat nggak boleh. Tapi kalau menyamping gimana? Enggak, artinya begini. Artinya, ya mana yang halal, mana yang haram, itu kan sudah jelas. Lakukan yang halal, hidupmu bahagia. Lah, untuk para istri, ini dari obrolan dengan Mas Ahmad itu saya bisa menggambarkan raut wajahnya. Kemana-mana harus video call, kemana-mana harus ngasih laporan. Ini di luar sana, Tat, juga. Di luar sana banyak, Tat. Ya, ini untuk kalau walaupun saya seperti ini, karena saya percaya dengan saya ngalim, saya setia, itu juga masih dipantau. Apalagi di luar sana. Kan nggak percaya nih ngalim. Nek gak ngaku ya gak sing ngaku.
Nah itu ada dua hal untuk ibu-ibu ya terutama ya, Iya. yang tidak ingin layangannya putus. Di dalam keluarga itu dua hal yang dibutuhkan. Satu, kepercayaan. Kepercayaan. Dua, keterbukaan. Nah ini kepercayaan timbulnya dari mana? Atau dari suaminya atau dari istrinya? Kedua-duanya. 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 Suami istri harus saling percaya. Apa yang mengikat kepercayaan itu? Iman. Apa yang mengikat kepercayaan itu? Tauhid, keimanan kita, takwa kita, amal soleh kita. Dengan suami bertakwa kepada Allah, percaya. Dengan istri bertakwa kepada Allah, percaya. Jadi kepercayaan ini ditimbulkan karena iman. Maka serahkan sama Allah. Kalau suami pergi pun Pak, aku gak kudu nilpun, aku gak kudu apa misalnya. Iya. Kowe nek ning omah bojoku, nek ning kono wis bojone sapa-sapa lak urus manuk karo Allah. Urusanmu dengan Allah. Keren gak? Keren kan? Melibatkan Allah. Iya. Nek macam-macam kelet kowe. Nah, satu. Kepercayaan. Kepercayaan. Dua, keterbukaan. Keterbukaan. Saling memahami, saling berdiskusi, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam segala hal. Ketika suami nggawa HP madhep ngalor, istri nggawa HP madhep ngidul, itu ada sakwa sangka. Sekarang pertanyaannya, suami bawa HP tapi madhep saling berhadapan itu gimana? Kayak gini semua. Iku podo wae. Podo wae. Jadi harus ada muwajahah. Harus ada saling bertatap muka, saling memandang raut wajah. Gitu Mas Ahmad. Kepercayaan dan keterbukaan. Dua hal ini yang mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga. Untuk mengistiqomahkan ini, apakah perlu kiat-kiat tertentu atau ilmu tertentu atau nanti harus melatih sejak dini? Rasa cinta itu ibarat bunga, Mas. Ibarat tanaman. Harus disiram. Dipupuk. Kalau nggak disiram, nggak dipupuk, mati. Menyiram kebahagiaan dalam rumah tangga itu seperti kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau keburukan banyak varian, banyak modelnya, iya, maka kebaikan banyak. Juga harus banyak varian-variannya. Varian kebaikan banyak. Rasa cinta, misalkan Mas Ahmad ini jauh-jauh dari Bojonegoro ke Brebes, ya dalam syariat Islam disunahkan untuk membawa oleh-oleh. Lah istri saya itu sukanya bawangnya bawakan bawang. Walaupun bawang mentah. Istri saya itu suka bawang lanang, ya bawakan bawang lanang, kopi lanang sak piturute. Jadi ya itu pupuk rasa bahagia itu, rasa cinta itu dengan berbagai macam varian. Jadi orang itu harus banyak teknik, ojo monoton untuk menciptakan kebahagiaan. Untuk menciptakan kebahagiaan. Ketika seorang suami monoton, itu nanti istri akan buat status. Gimana kok nggak peka ya? Saya sebenarnya pengen peka tapi belum terbiasa. Dijawab gitu gimana? Sudah Mas Ahmad ya? Sudah. Terima kasih. Pesan-pesannya untuk pelayan putus. Itu untuk pelayan putus itu yang apa yang sudah disampaikan Toha itu sangat jelas, sangat gamblang. Kita sih mendoakan semuanya bagi ibu-ibu, jangan apa-apa, jangan baper, jangan bawa perasaan lah. Simak video ini, insya Allah permasalahannya akan selesai. Ya cukup sekian dari saya.